Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS video di sini dan juga admin RTS utama. Oke, kali ini masih kita di acara ngobrol seputar konstruksi. Ini tips lulus kuliah di teknik sipil 3,5 tahun. Jadi mungkin rekan-rekan juga mungkin sedikit bingung ya, kok pada video kali ini suaranya ada dua. Ya, kali ini kita sudah bersama admin RTS video. Halo admin RTS video. Halo admin RTS utama. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sehat. jadi ini admin. Jadi gini Min, jadi kita akan membahas mengenai tips lulus kuliah di teknik sipil 3,5 tahun seperti itu. Jadi pembahasan kita kali ini seperti itu. Nah, berhubung nih rekan-rekan juga admin RTS video ini kuliahnya 3,5 tahun. Nah, kita akan belajar di sana. Nggak apa-apa ya ini ya. Ya, mungkin sedikit info saja ya, tips. Oke, siap. Oke, jadi ini gini Min, kita ada latar belakang video ini dari Agah Pratama ya. Ini Agah Pratama itu mengatakan, "Kakak, Ya, tolong dong buatin tips agar lulus kurang dari 4 tahun." Nah, saya jawab deh. Wah, sip nih, bagus memang pertanyaannya. Insya Allah kami buatkan. Nah, dia tadi pagi, kalau mungkin admin atas video juga bisa melihat ya, dari pagi dia membuat pertanyaan ini, terus kemudian kita sorenya, malamnya pada hari ini, ya kita langsung buatkan. Nah, ini memang juga ini saya kira menjadi keinginan beberapa segelintir mahasiswa yang ingin menjadi lulus di kurang dari 4 tahun ya. Nah, seperti itu nih Min. ya. Terlebih di teknik sipil ya. Betul Admin RTS. sekali. Ya, jadi kalau memang dilihat, kalau secara pengalamannya nih, mungkin kita belum masuk ke materi nih Min, kita ke pengalaman dulu. Kira-kira memang ya judul kita kan 3,5 tahun. Nah, mungkin kalau lulus kurang dari 3,5 tahun, menurut admin ini bagaimana? Bisa tidak? Kalau menurut saya untuk lulus 3,5 tahun atau kurang dari itu sih mungkin bisa, tinggal individunya, pribadinya seperti itu ya. Siap. Ya, Ya, jadi ya, mungkin silakan sedikit admin RTS. info juga. Jadi karena memang di teknik sipil khususnya banyak sekali tugas-tugas besarnya. Nah, memang beberapa yang menjadi momok. Nah, kita akan membahas selanjutnya ya. Oke, biar tidak lama-lama, videonya biar tidak terlalu panjang, kita langsung ke inti-intinya saja. Oke, sebelumnya mungkin saya menyampaikan, mungkin bisa dibaca ini admin RTS video. Ya, jadi visi saya sebagai admin RTS video di sini adalah menjadikan media informasi teknik sipil yang terpercaya dan yang utama. Jadi di sini visi dan misi saya di sini adalah saya ingin bermanfaat, di mana pengalaman dan juga sedikit ilmu-ilmu saya itu nantinya bisa bermanfaat seperti itu. Dan juga media teknik sipil yang rangkuman teknik sipil ini itu nantinya bisa menjadi informasi yang terpercaya dan juga utama, khususnya di bidang teknik sipil seperti itu. Betul, jadi memang kami juga mengharapkan sebagai admin RTS pastinya kalau mungkin banyak sekali problem-problem di teknik sipil bagi di lapangan mungkin atau di dan sebagainya. Nah, kami mengharapkan memang untuk teknik sipil ini menjadi media terpercaya. Ada problem, kita harus tanya nih kepada RTS. Ada yang menjadi yang utama, nah kita mempercayai nih RTS pasti mempunyai solusi. Nah, kita mencoba memang menerapkan seperti itu untuk mungkin semua, baik dari kalangan mahasiswa maupun memang yang sudah masuk di dunia kerja. Kita saling bahu-membahu untuk membagi ilmunya, share pengalamannya, memang saling mengingatkan dan saling berbagi tips seperti itu. Yang kurang lebih seperti ini Ya, juga betul kita sekali. membagi tipsnya. Oke. Iya, jadi kita ingin sharing ya di sini wadahnya. Betul. Biar tidak Bersama-sama, lama-lama, tidak hanya dari kita ya Min ya di sini. langsung saja saya next. Nah, ini ada beberapa tips didasar dari pengalaman admin RTS video tentunya ya. Jadi ini bukan suatu tips yang memang omong kosong, namun memang juga ini tips yang memang sudah diterapkan dan berhasil lulus 3,5 tahun gitu. Nah,
Langsung saja yang pertama. Ini bagaimana nih? Nah, jadi mungkin dari saya pribadi, kalau tipsnya yang pertama adalah niat dan pantang menyerah. Jadi kita tetap harus dalam setiap sesuatu kita harus memiliki niat, dan juga kita harus jangan sampai kita pantang menyerah. Karena sekali saja kita berpikir untuk menyerah, pasti sudah tidak ada jalan seperti itu. Ya. Sebesar apa masalahnya, kalau kita menyerah, jalan itu sudah hilang. Tapi kalau kita yakin, kita terus berusaha, pasti ada tetap jalannya. Saya yakin seperti itu. Ya, jadi memang yang pertama, kalau kalian ingin lulus 3,5 tahun, yang pertama dalam diri kalian sendiri, yaitu adalah niat ya. Saya ingin lulus 3,5 tahun. Bagaimana caranya? Saya harus meniatkan diri saya mulai dari sekarang. Pokoknya 3,5 tahun saya sudah harus keluar dari kampus ini, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga harus diiringi dengan pantang menyerah. Pantang menyerah yang memang ya, kalau ada batu ya harus dilewatin batu itu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Iya, betul sekali nih. Oke, ya kita bisa jadi motivasi. Betul. Yang pertama seperti itu kurang lebih ya, niatkan dan pantang menyerah. Ya mungkin ini sederhana, tapi kalau kalian resapi kata-kata ini, oh benar juga ya. Tapi memang ya kalian harus memang menerapkan seperti itu. Terus yang kedua adalah fokus pada target nih. Jadi kita harus fokus pada target keinginan kita itu apa, kita fokuskan seperti itu. Jadi setiap kita memiliki keinginan, kita itu harus fokus, sehingga apapun itu nanti tetap jalannya tetap bisa lurus seperti itu. Apabila ada belokan-belokan, kalau kita punya target, pasti kita kembali ke lurus lagi seperti itu. Kalau kita punya target seperti itu. Ya. Jadi fokus yang kedua ini mungkin juga dalam arti kelas keduanya dari niat. Jadi kalau kalian sudah niat, kelas keduanya itu adalah fokus. Apa yang ada di depan kalian, apa yang menjadi tujuan kalian di depan itu harus memang benar-benar kalian capai, kalian raih. Ya target kalian 3,5 tahun lulus ya sudah, itu kalian fokuslah di situ. Bagaimana caranya? Dalam arti mungkin ya perbanyak, dalam arti bukan hanya membaca saja, tapi memang juga latihan soal itu juga sangat sangat fokus. Dalam arti latihan soal juga sangat menggali potensi yang ada di diri kalian untuk bisa menjadi fokus ke depan gitu ya. Dan fokus juga terhadap skill ya Min. Kalau kita di teknik sipil ya Min, pastinya kita juga perlu mengupgrade untuk skill kita ya Min. Betul ya, jadi skill dan lain sebagainya itu mungkin sudah menjadi seperangkat yang memang harus kalian bawa setelah kalian lulus dari universitas tersebut. Oke, langsung yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah tips dari saya adalah berdoa dan juga birrul walidain. Jadi menurut saya itu tidak lengkap kalau kita usaha tanpa adanya doa seperti itu Min. Dan juga birrul walidain. Jadi kalau di Islam berbakti kepada orang tua pun itu juga sangat penting Min. Karena doa orang tua itu bisa menjadi berkah buat kita seperti itu. Itu yang saya percaya seperti itu. Dari saya kuliah masuk pertama itu seperti itu Min. Jadi orang tua itu adalah bagi saya yang utama Min. Jadi setiap langkah saya tanpa ada restu atau berkah dari orang tua itu saya anggap itu tidak bisa, ada yang kurang seperti itu Min. Jadi saya bisa lega kalau orang tua itu sudah merestui seperti itu. Karena menurut saya kalau orang tua itu sudah ridho, pastinya beliau ini akan mendoakan yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Jadi memang kita berdoa dan orang tua, karena memang juga selain orang tua yang memang perlu kita ibaratnya kita hormati dan sebagainya, percayalah juga orang tua yang membiayai kalian, saudara-saudara. Orang tua pastinya Min. Tanpa orang tua kita ya nggak bisa kuliah Min. Ya mungkin ada beberapa segelintir orang yang mungkin saling sambil bekerja dan membiayai, namun kan juga support, dukungan, berdoa dari orang tua itu memang senjata ampuh untuk memang kalian menyelesaikan perkuliahan kalian, permasalahan kalian di universitas dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang ketiga. Betul sekali. Iya. Iya baik Min. Terus selanjutnya nomor 4. Nah,
selesaikan semua tugas besar tepat waktu sesuai deadline. Nah, ini bagaimana nih admin RTS Video? Nah, kalau kita ketahui sendiri nih, jadi untuk tugas besar di teknik sipil itu kalau kita ketahui itu sangat banyak sekali ya. Jadi tidak hanya satu. Dan tugasnya itu pun tidak gampang ya, tidak mudah. Nah, tugasnya itu pasti ada perencanaan, kemudian praktikum juga ya ada. Nah, waktunya pun juga terbatas itu, Min. Nah, jadi tips dari saya, kita kalau bisa itu selesaikan semua tugas besar itu tepat waktu atau sesuai deadline. Nah, semisal gini nih, mungkin juga pertanyaan saya kepada admin RTS Video ini, karena memang kita mungkin sudah jeda waktu, mungkin tugas besar itu katakanlah 2 minggu. Nah, namun dalam 2 minggu itu kita mungkin agak kesulitan dalam hal dalam hal materinya. Nah, kita bagaimana itu menurut admin RTS Video? Kalau untuk materi, kita bisa cari di internet. Kita juga bisa referensi buku-buku. Jadi kita untuk menjadi mahasiswa teknik sipil, kita tidak harus pasif. Kita jangan pasif seperti itu, Min. Kita harus aktif untuk mencari sumber-sumber di mana kita bisa, seperti buku, internet, seperti itu. Bahkan juga kakak tingkat mungkin kalau memang perlu kita tanya gitu ya. Iya, betul sekali, kakak tingkat juga pengaruh itu, Min. Jadi kadang kalau kita ada kesulitan ataupun apa, kita bisa tanya ke kakak tingkat. Jadi relasi juga ya, Min, seperti itu nanti pengaruhnya. Ya, jadi memang kita harus juga, dalam arti saya yakin para dosen pun juga, saya kira juga paham, memberikan deadline itu pasti juga sesuai kemampuan yang memang telah dikuasai mahasiswanya, seperti itu ya, Min ya. Iya, betul sekali, Min. Nah, tapi tips dari saya, semisal nih kita untuk selesaikan semua tugas besar ini tepat waktu, kalau bisa itu sehari sebelum deadline kita harus sudah selesai, itu tips saya. Jadi saya itu berkeinginan bagaimana caranya untuk tugas besar saya itu selesai sebelum deadline, seperti itu. Jadi ada wanti-wantinya mungkin, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi semisal wanti-wantinya itu, nah seperti peringatan mungkin, seperti itu. Jadi harus sehari sebelumnya itu sudah harus siap, seperti itu. Jadi kita tidak kesulitan nantinya, seperti itu, Min. Ya betul. Jadi nah, memang mungkin ini bisa dipakai untuk teman-teman atau saudara RTS yang lain. Jadi semisal kita bisa usahakan untuk menyelesaikan semua tugas besar, ya tidak semua ya, Min. Jadi tugas besar misalkan deadline-nya hari Sabtu, nah atau hari Senin. Nah, hari Minggunya itu kita harus sudah nyiapin, seperti itu, Min. Jadi jangan terburu-buru atau jangan sampai kita dikejar-kejar, seperti itu, Min. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya rekan-rekan ya. Kalau memang tuh ada tugas besar, segeralah selesaikan yang menjadi tugas kalian ya. Kalian juga jangan menjadi mahasiswa yang SKS, sistem kabut semalam, dalam arti besok deadline-nya baru mengerjakan. Nah, itu pasti akan keteteran, akan keberatan sendiri. Ya, lupakan itu. Kalau kalian ibaratnya budayanya seperti itu terus, lupakan lulus 3,5 tahun gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke tips yang kelima, Min. Ini nomor 5. Nah, untuk tips yang kelima ini adalah target dan segera mencari proyek untuk magang atau KP. Nah, di sini nih, Min, jadi uniknya di teknik sipil itu berbeda dengan jurusan di pendidikan, seperti itu. Kalau di jurusan pendidikan, mereka untuk magangnya itu dicariin, Min. Nah, untuk di teknik sipil ini kita harus aktif sendiri untuk mencari proyek untuk magang. Nah, jadi di sini itu kita harus menetapkan targetnya untuk mencari. Jadi jangan sampai kita kehabisan proyek, seperti itu. Biasanya kan sulitnya seperti itu untuk masuk proyek. Dan pastinya untuk proyek dari magang atau KP ini itu ada ketentuan dari kampus. Ya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan juga melihat video yang kemarin dari Mbak Dwi Agustina ya, ST Sarjana Teknik, mungkin juga sama seperti ini ya. Ini disampaikan kurang lebih sama, nanti juga bisa kalian soundingkan sendiri
bagaimana baiknya. Jadi target dan segera mencari proyek untuk magang atau KP ya, kuliah praktik itu memang banyak hal menjadi momok para mahasiswa karena mereka menganggap sulitnya. Terus juga syarat-syaratnya mungkin dari kampus yang mungkin agak sedikit sulit. Nah, jadi mungkin kalian harus tipnya tadi dari admin RTS Video, jauh-jauh hari kalian harus juga segera mempersiapkan dalam hal kalian harus segera mencari referensi proyek yang mana yang memang sekiranya menjadi tujuan kalian. Mungkin kalau saya pernah dapat info dari admin RTS Video itu kurang lebih ada berapa ya, 12-15 list proyek yang gagal. Iya betul sekali Min. Di sana kemarin itu saya memasukkan untuk proposal banyak sekali Min. 10-12 proposal itu hanya satu yang keterima Min. Seperti itu karena saking sulitnya proyeknya. Mungkin ya bukan sulitnya proyek, kitanya yang mungkin sulit sekali untuk mencarinya seperti itu. Jadi memang yang kesulitannya sih memang ya juga karena persyaratan dari kampus yang mengharuskan seperti ini yang mungkin seperti itu ya. Tadi mungkin bisa didengar sendiri dari kurang lebih 10-12 proposal yang disetujui hanya satu. Ya, tapi kan itu menjadi melatih skill kalian, melatih mental kalian, melatih juga ibaratnya untuk dunia kerja ya, persiapan kita disiapkan untuk menghadapi dunia kerja di teknik sipil seperti itu pastinya. Siap. Ya, orang lebih seperti itu karena memang semua itu sudah dipersiapkan untuk nanti kedepannya kan. Kalian nanti bekerja juga nggak akan jauh-jauh dari ibaratnya ilmu yang kalian pelajari di masa perkuliahan. Terus iya, betul sekali Min. Yang keenam, tips dari saya adalah segera susun TA pada semester awal atau setelah seminar KP. Jadi setelah kita sudah selesai seminar KP, kita harus sudah menyiapkan judul TA Min. Kita harus sudah menyusun untuk pendahuluannya, kemudian arahnya kemana untuk tugas besar kita. Nah, pengalaman kemarin dulu pada saat saya menyusun TA, itu saya sambil KKM Min. Jadi saya KKM sambil menyusun tugas akhir seperti itu. Jadi biar mencapai target. Jadi kan pasti ada target kita lulus jangan sampai lebih dari 4 tahun seperti itu. Nah, kita juga harus memanfaatkan waktu Min seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinternya kita dalam manajemen waktu seperti itu. Kalau boleh tahu dulu judul TA-nya admin RTS Video apa ya? Kalau dulu untuk TA saya mengambil untuk perencanaan struktur Min. Jadi perencanaan struktur gedung seperti itu. Oke. Ya, jadi segera susun TA pada semester awal atau setelah seminar KP. Jadi memang kalian mungkin ya ini sedikit info juga pada saat KP kuliah praktik atau magang tadi, kalian juga harus segera. Jadi ibaratnya gini, bebarengan. Kalian KP selesai sama mungkin 22 bulan ya. Laporan kalian juga harus selesai. Tangkis begitu. Gitu ya? Iya, betul sekali. Laporan selesai terus langsung diseminarkan. Setelah seminar KP selesai, nah langsung ambil susun TA seperti ini. Gitu. Ya. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali seperti itu, Min. Nah, biasanya kan ini untuk tugas akhir ini di teknik sipil, misal kita perencanaan kan kita bisa mengambil nih untuk 2 orang seperti itu. Nah, jadi ini alhamdulillah dulu saya mendapat rekan, dia juga maksudnya satu KP dan satu TA, jadi kita bisa sinkron seperti itu Min. Jadi saling bahu-membahu seperti itu, kerjasama. Iya. Untuk lebih cepatnya seperti itu Min. Nah, jadi jangan tunda-tunda, masih jadi dalam arti masih memikirkan judul TA saya apa ya? Ya itu. Iya. Kalian harus jauh-jauh hari menyiapkan itu rekan-rekannya. Jadi mungkin pada saat KP pun kalian juga harus memulai untuk mengumpulkan data-data untuk TA rekan-rekan. Iya. Gitu. Kita list judul ya Min seperti itu sebelum kita ajukan ke dosen. Ya, siap. Dosen pembimbing ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk tips nomor 6. Selanjutnya
yang ketujuh adalah jaga hubungan secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi untuk tips yang ketujuh ini, jadi kita juga diwajibkan untuk tidak hanya menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia, tapi kita juga tetap harus ingat kepada Tuhan ya. Jadi Allah seperti itu ya, Min. Jadi kita jangan sampai lupa. Jadi kita jangan sampai lupa dengan kewajiban kita seperti itu. Ya, jadi memang kita harus memang menjaga untuk secara vertikal dan horizontal. Dalam arti horizontal ya, horizontal kita mungkin ke rekan-rekan, ke kakak tingkat, ke dosen. Karena apa? Kalau kita tidak menjaga hubungan secara itu juga akan mempersulit diri kita sendiri. Jadi percayalah rekan-rekan, kalau kita menjaga hubungan horizontal dalam kakak tingkat, terus kemudian dosen, terus kemudian lain sebagainya, itu akan mempermudah diri kalian sendiri. Dalam arti mungkin dengan dosen ya, mudah dalam pencariannya, dalam pembimbingannya itu mudah, terus kemudian dipermudahlah dalam hal administrasi dan lain sebagainya. Kawan-kawan mungkin yang memang kita juga membutuhkan bantuan, support dan lain sebagainya, itu juga memang menjadi motivasi kita tersendiri. Selain itu juga vertikal dalam arti kita harus selalu melibatkan Allah, melibatkan Tuhan kita dalam semua bentuk tindak yang memang tindak tanduk kita lah ya, tindak tanduk kita yang menjadi ibaratnya ya kita loh, bukan siapa-siapa. Keseharian kita. Betul. Kita loh, kalau nggak ada memang Tuhan, kita nggak siapa-siapa. Percuma kalau kita horizontal baik dipermudah, namun memang kalau vertikal kita nol kan juga ya sama saja zong gitu. Iya, betul sekali, Min. Pastinya untuk hubungan secara vertikal ini di dalam arti lain itu seperti ini, Min. Misalkan kita sudah berusaha nih, Min. Kita sudah membuat target seperti itu, 3,5 tahun kita harus bisa, 3,5 tahun kita harus bisa, seperti itu target kita. Tapi di satu sisi kita juga harus memasrahkan semua itu kepada Allah seperti itu. Jadi apakah nanti itu kita bisa lulus 3,5 tahun atau kita lulus 4 tahun atau bisa lebih nih misalkan ya, Min. Nah itu mungkin walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan target kita seperti itu. Kita tetap, maksudnya kita pasrahkan kepada Allah seperti itu. Jadi mungkin itu jalan yang terbaik dari Allah dan ada hikmahnya tersendiri pastinya. Betul. Saya yakin seperti itu, Min. Nah, sebelum saya menutup untuk pada malam hari ini, mungkin ya rekan-rekan dan juga admin RTS Video, saya menyampaikan ya. Jadi tolak ukur kesuksesan orang itu bukan dari lulus 3,5 tahun, rekan-rekan. Jadi kalian tidak bisa, wah ini kok 3,5 tahun, ini kok wah. Jadi kalian tidak bisa ibaratnya menimbang hal itu semudah dan sekecil itu. Semua mempunyai zonanya sendiri-sendiri. Semua orang mempunyai memang masanya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin lulus 3,5 tahun, menunggu kerja mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Atau mungkin yang mungkin lulus 5 tahun setelah itu langsung dapat kerja. Ya, kita tidak ada yang tahu kan. Tapi yang terpenting, jadilah memang pribadi yang memang bermanfaat untuk juga sekeliling kalian lah. Paling kecil sekeliling kalian dulu lah, dalam arti membagi ilmu dan sebagainya. Terus kemudian juga ya kita di dunia juga ngapain sih kalau kita mengejar seperti itu ya, mungkin admin RTS Video juga paham ya. Kalau kita mengejar seperti itu tidak ada habisnya. Kita ingin lulus setengah tahun ya, terus kita ingin segera-gera kerja dan sebagainya, naik gaji dan sebagainya, nggak ada habisnya seperti itu. Iya, betul sekali, Min. Jadi tetap kita pasti punya zona masing-masing dan pastinya kita harus tetap bersyukur, Min. Seperti itu pesan dari saya aja. Apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur. Betul sekali. Iya, seperti itu, Min. Ya memang yang terpenting oksigen itu gratis, saudara-saudara. Itu dikasihkan oleh Allah kepada kita gitu loh. Ya memang betul sekali, ibaratnya kita jangan sampai lupa untuk tidak bersyukur. Ya mungkin mohon maaf juga ya rekan-rekan mungkin masih duduk, ibaratnya masih di mungkin 5 tahun di dunia perkuliahan dan lain sebagainya.
kita tidak tahu 5 tahun ke depan dia akan menjadi direktur seperti itu. Ya, kita tidak tahu jalan garis orang. Yang terpenting kalian ya tadi ya, mungkin tips juga dari admin RTS Video dan mungkin juga dari saya, bahwa jadilah bermanfaat walaupun mungkin sekecil apapun itu ya. Bermanfaat memang untuk dan mulai dari diri sendiri juga. Pasti nanti lingkungan kalian juga akan impactnya akan baik ya. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin tips dari kami sebagai admin RTS Video. Ya, mungkin sekiranya bermanfaat. Juga admin RTS utama. Ya, mungkin juga setidaknya banyak sedikitnya semoga bisa bermanfaat. Ya, inilah yang mungkin kita bisa kasih, karena ini juga pengalaman dari admin RTS Video pribadi, juga tidak omong kosong seperti itu. Ya, mungkin kita harus menutup pembicaraan ngopi pada malam hari ini. Mungkin rekan-rekan RTS dan juga admin RTS Video, ya kita mungkin bisa mengucapkan terima kasih dan salam sipil sama-sama ya. Ya, sekian saya tutup pada video pada malam hari ini. Terima kasih dan salam sipil. Salam sipil.